Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak warga jemaat Gereja Kristen Jawa Mejasem Tegal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama kita berhimpun untuk mengadakan kebaktian minggu hari ini dari rumah kita bersama dengan keluarga. Kiranya damai sejahtera Allah hadir bersama dengan kita dan Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali kebaktian minggu hari ini. Mari kita dasari ibadah kita hari ini dengan sebuah pengakuan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami naikkan dalam hadirat-Mu di saat pagi ini ya Allah. Bersama-sama dari rumah kami, bersama dengan keluarga kami bersatu hati berhimpun menghadap Tuhan.
Kami rindu ya Allah, di pagi hari ini kami datang untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah minggu hari ini. Puji syukur kami naikkan dalam hadirat-Mu ya Tuhan, atas kesehatan dan kekuatan baru yang Tuhan anugerahkan ketika Tuhan membangunkan kami di saat pagi ini. Bapa yang baik, kami mengundang Kau ya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Dan kami mengundang Kau ya Allah berkenan memberkati kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Allah, kami hendak menyerahkan seutuhnya ibadah kami pagi hari ini, dari awal sampai dengan akhir, hanya di dalam berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memanggil aku dan Kau. Lihatlah Dia prihatin aku dan Kau. Mari kita kembali menghadap Tuhan, memohon pimpinan Roh Kudus di dalam kita menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu dengan sebuah kerinduan akan sapaan firman-Mu yang berkenan menyapa kami. Tuhan, kiranya Engkau berfirman atas kami, kiranya Engkau menyatakan kehendak-Mu melalui firman yang hendak kami renungkan bersama. Kami mengundang Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat memahami dengan baik kehendak Tuhan melalui firman yang kami renungkan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan firman-Mu, Tuhan berkenan juga memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin.
Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak perahanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang sangat dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita hari ini berbicara tentang sebuah perumpamaan. Kita tahu ketika Tuhan Yesus mengajar ada begitu banyak metode yang dipakai Tuhan Yesus untuk mengajar. Nah, di dalam bacaan Alkitab kita hari ini Tuhan Yesus menggunakan sebuah perumpamaan, di mana kerajaan surga oleh Tuhan Yesus diumpamakan sebagai seorang raja yang saat itu akan mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Raja tersebut menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang telah diundang. Diundang untuk berkenan datang sebagai tamu dalam perjamuan kawin yang diadakannya. Tetapi orang-orang tersebut yang diundang tadi rupanya tidak mau datang dengan berbagai alasan. Disampaikan dalam perumpamaan hari ini.
Bahkan diceritakan dalam perumpamaan mereka membunuh hamba-hamba raja tersebut yang diutus untuk mengundang mereka. Nah, karena perjamuan kawin itu tetap harus dilaksanakan, karena memang juga jamuan juga sudah disediakan, akhirnya raja tersebut pun meminta hamba-hambanya mengundang siapa saja. Mereka datang di persimpangan jalan, mengundang siapapun. Dalam perumpamaan ini juga disampaikan entah orang baik atau orang jahat yang ditemui di persimpangan jalan diundang untuk menggantikan orang-orang yang sejak awal diundang oleh sang raja ini. Dan pada akhirnya memang kemudian orang-orang tersebut datang dan penuhlah ruang perjamuan kawin tersebut. Ketika sang raja masuk untuk bertemu dengan para tamu tersebut, Bapak, Ibu, dan Saudara, disampaikan dalam perumpamaan oleh Tuhan Yesus ini, sang raja menemukan seorang tamu yang tidak memakai pakaian pesta. Tidak memakai pakaian pesta. Dan ketika sang raja menanyakan mengapa dia tidak memakai pakaian pesta, orang tersebut hanya diam saja. Sehingga sang raja kemudian memerintahkan orang tersebut untuk dihukum. Itu kira-kira, Bapak, Ibu, dan Saudara, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk mengumpamakan hal kerajaan surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ada dua golongan yang diundang ke dalam perjamuan kawin tersebut. Golongan orang pertama adalah orang-orang yang diundang raja pada kesempatan yang pertama, yang ditulis pada ayat 3 dan 4. Dan dalam konteks masa itu, golongan ini sebenarnya adalah golongan dari bangsa Yahudi, yang dulu adalah bangsa Israel, yang memang telah dipilih Allah menjadi bangsa pilihan atau umat pilihan Allah. Kepada mereka, Allah ingin menunjukkan kasih dan kemuliaannya. Akan tetapi, ketika Allah mengutus Yesus sebagai Mesias kepada mereka, mereka justru tidak merespon, menolak, dan bahkan akhirnya mereka membunuh Yesus. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah digambarkan dalam perumpamaan hari ini marah, murka, dan kemudian mengundang orang-orang lain, entah itu orang jahat maupun orang baik. Yang ditulis pada ayat 8 sampai dengan 10. Saat bangsa Yahudi tidak merespon panggilan Tuhan, justru Tuhan memanggil orang-orang berdosa untuk bertobat dan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan inilah golongan orang yang diundang oleh raja tersebut pada kesempatan yang kedua, yaitu termasuk kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, termasuk kita sebagai umat Tuhan masa kini, yang dengan percaya kepada Yesus dan kita telah diselamatkan. Walaupun kita bukan termasuk bangsa Yahudi, bangsa atau umat pilihan Allah yang memang sejatinya diundang oleh Allah. Walaupun demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, yang perlu diperhatikan pada golongan yang kedua ini ada hal yang menarik. Ada hal yang menarik, yaitu saat raja masuk ke dalam perjamuan kawin tersebut, ke dalam ruangan pesta, sang raja menjumpai ada satu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta ketika dia datang diundang dan bersama-sama dengan tamu yang lain dalam perjamuan kawin tersebut. Apa sebenarnya maksudnya? Apa maksudnya? Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, pakaian itu menggambarkan kesiapan hati kita untuk mendengar dan menyambut panggilan Tuhan. Sayangnya, masih ada orang Kristen yang tidak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh sekarang ini untuk menerima panggilan Tuhan. Apa implikasinya? Implikasinya bahwa kita pun perlu waspada agar kita
kiranya selalu mengenakan pakaian pesta. Pakaian pesta itu adalah hidup berkenan di hadapan Allah dan menunjukkan kesiapan kita secara sungguh-sungguh akan panggilan Tuhan. Mengapa demikian? Disimpulkan dalam perumpamaan hari ini oleh Tuhan Yesus, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejatinya kita semua itu dipanggil. Tetapi apakah kita memang yang terpilih? Itu yang harus kita renungkan. Kita semua dipanggil, tetapi apakah kita kemudian memang juga terpilih? Ini semua tergantung seberapa serius kita mendengarkan suara Tuhan dan menyambutnya dengan baik. Mari Bapak Ibu dan Saudara, dalam menghayati bulan keluarga tahun 2020 ini, kita juga dipinta untuk memeriksa hidup kita di tengah keluarga. Ada banyak suara Tuhan yang kita dengar dan itu kita hafal, bahwa itu suara Tuhan hadir bagi keluarga kita. Salah satunya ketika kita menikah dulu misalnya. Bukankah kita telah mendengar suara Tuhan yang memanggil kita untuk mengasihi pasangan hidup kita dalam keadaan apapun, sampai kapanpun ketika Tuhan telah mengikat dalam ikatan pernikahan? Mari kita lihat dan mari kita hayati seberapa jauh suara Tuhan itu sungguh-sungguh hidup di tengah keluarga kita sekarang. Apakah kehidupan suami istri lebih didominasi dengan transaksi? Kamu harus begini, aku harus begitu. Atau sungguh-sungguh didasari cinta kasih antara suami istri? Lalu bagaimana dengan kehidupan orang tua dan anak? Sungguhkah kita sudah menghayati panggilan Tuhan yang hadir bahwa kita pun bertanggung jawab dalam kita mendidik anak-anak? Ketika kita memiliki anak-anak, Bapak Ibu dan Saudara, dan kita telah membaptiskan anak-anak kita, mari kita ingat kembali, bukankah kita telah mendengar suara Tuhan yang memanggil kita untuk mendidik dan memberi teladan iman kepada anak-anak kita? Seberapa jauh pendidikan iman itu kita berikan kepada anak? Cukupkah pendidikan iman itu hanya kita sekedar mengantar anak kita ke sekolah minggu, mendorong anak-anak kita untuk rajin mengikuti kegiatan Gracia? Seberapa jauh teladan iman itu kita tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita, dalam rumah, di tengah keluarga kita? Sehingga pada akhirnya anak-anak kita pun sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang luar biasa dalam mengikut Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan suara Tuhan tentu bukan seperti mendengarkan musik atau mendengarkan suara lain gitu ya. Tidak seperti mendengarkan suara musik yang kita dengar misalnya dari gadget kita gitu ya. Bukan seperti mendengar berbagai suara yang masuk ke dalam telinga kita. Akan tetapi mendengarkan suara Tuhan itu lebih dari itu. Mendengarkan suara Tuhan itu harus diikuti dengan sebuah perubahan hidup yang makin hari makin dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Pertama oleh seluruh anggota keluarga kita, dan selebihnya dirasakan oleh sesama di sekitar kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan dan mari kita menyambutnya serta memberlakukan suara Tuhan itu secara sungguh-sungguh di tengah keluarga kita. Karena sejatinya Tuhan telah menyampaikan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama mari kita menerima satu persembahan pujian yang akan dipersembahkan oleh remaja pemuda Gracia. Dipersilakan. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Demikian pujian yang disampaikan oleh remaja dan pemuda Gracia. Kiranya pujian ini memberkati kita semua. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang.
biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari katakanlah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus jalan terang di rumah yang kekal. Mari kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang menyapa kami melalui firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, setiap hari Engkau memanggil kami. Setiap hari Engkau memanggil kami menjadi umat yang sungguh-sungguh Engkau pilih. Ajar kami Tuhan untuk dengan sungguh-sungguh mendengar setiap suara-Mu yang memanggil kami. Memanggil kami baik secara pribadi, di tengah keluarga, dan juga sebagai saksi-Mu dimanapun Engkau menempatkan kami. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami menjadi pelaku atas firman-Mu. Karena Engkau ya Allah, sungguh-sungguh telah memanggil dan juga telah memilih kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu meneguhkan kami untuk tetap setia mengikut Tuhan. Bapa yang baik, pagi hari ini kami hendak berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu di Gereja Kristen Jawa Mejasem. Puji syukur kepada-Mu ya Tuhan atas pemerintahan hadir dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Ajar kami untuk memuliakan Tuhan dalam aktivitas yang kami lakukan, baik anak-anak yang masih belajar maupun kami yang sudah bekerja. Tuhan, kiranya Engkau pun menganugerahkan kami kekuatan dan kesehatan untuk kami dapat menjalani setiap aktivitas kami dengan baik. Sakit, kami mohon pemulihan kesehatan, Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan sepenuhnya umat-Mu ke dalam pengasihan Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa mengasihi dan memelihara kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini memperingati hari ulang tahun. Kiranya Tuhan pun berkenan memberkati dengan panjang umur, dengan kelimpahan berkat, kesehatan juga Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Allah. Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa untuk kehidupan bangsa kami. Tuhan, Kau mengetahui bahwa pandemi COVID-19 di tengah bangsa kami belum berakhir. Penularan masih saja terjadi. Namun demikian Tuhan, kami tetap menaruh pengharapan dengan iman kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang akan memulihkan bangsa kami. Hadirlah di tengah bangsa kami Tuhan. Campur tangan Engkau sungguh kami nantikan untuk memulihkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan tetap memakai pemerintah kami bersama dengan seluruh komponen bangsa yang lain yang terus hadir untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan tetap menganugerahkan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk sesama kami yang terpapar COVID-19. Tuhan berkenan anugerahkan kesembuhan dan pemulihan kesehatan. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa untuk lingkungan tinggal kami, Mejasem,
Tegal dan sekitarnya. Allah, kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan tetap melindungi lingkungan tinggal kami, supaya lingkungan kami tetap menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman untuk kami bertempat tinggal. Bapa, kami percaya bahwa dalam perlindungan dan keselamatan yang dari Tuhan, Engkau tetap hadir di lingkungan di mana kami tinggal. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan sepenuhnya bangsa kami hanya dalam tangan kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa ya Allah, untuk kami semua dan juga seluruh warga masyarakat yang terdampak oleh karena pandemi ini. Tuhan, kami mengundang Engkau, kiranya Engkau berkenan terus memelihara kami, mencukupi setiap kebutuhan hidup kami, dan memberkati kehidupan kami setiap hari. Kami percaya Allah yang tetap hadir menolong kami. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan sepenuhnya hanya dalam tangan kasih-Mu. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan gereja. Bila sementara waktu oleh karena pandemi ini, kami belum bisa bersama-sama bertemu dalam persekutuan jemaat. Namun kami yakin dan percaya cinta kasih-Mu tetap terwarnakan melalui gereja-gereja kecil dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan, terkhusus dalam penghayatan bulan keluarga tahun 2020 ini, kiranya Tuhan tetap hadir di tengah keluarga kami. Tuhanlah Allah pemelihara dan yang merawat kehidupan keluarga kami. Jadikan keluarga kami sebagai keluarga yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Dan untuk sanggar kasih, kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Ketika kami terus merindukan izin untuk mendirikan tempat ibadah, Tuhan yang akan memberikannya, akan kami upayakan kembali di waktu-waktu yang akan datang. Berkati ya Tuhan setiap upaya yang nantinya kami lakukan. Berkati sanggar kasih ini, supaya tetap menjadi rumah-Mu yang aman, sehat untuk kami tetap beribadah. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, inilah seluruh doa kami dan syukur kami kepada-Mu. Kami naikkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memberikan jawaban atas doa kami yang seturut dengan firman. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan mari kita ikrarkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita diberikan kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita membawa persembahan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di tengah kami berbakti kepadamu saat ini, kami telah menghimpun dan mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Bapa, terimalah dan berkati persembahan kami ini. Kiranya melalui persembahan kami, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Dan kami pun sungguh bersyukur atas kelimpahan berkat yang Tuhan anugerahkan bagi keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Allah kami yang Maha Kasih, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Bapa, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang menopang dan menguatkan kami, supaya kami tetap setia mengikut Tuhan, menyaksikan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Allah. Kami memohon pengampunan bila dalam kami berdoa maupun dalam kami beribadah pagi ini ada hal-hal yang tidak Tuhan berkenan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menebus kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah minggu hari ini. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasa
rasakan tiap sukacita, tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.